والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Salah satu contoh misalkan ada negeri Islam yang sampai saat ini belum merdeka karena masih dijajah. Itu negeri Palestina yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama. Tahun 48 mereka dijajah oleh Zionis Israel dan sampai saat ini mereka belum merdeka. Dan saya merenung berpikir, kenapa kok Palestina belum merdeka padahal orangnya pintar-pintar, semangat-semangat, banyak penghafal Quran, negeri para nabi, ada Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama. Mungkin salah satu jawabannya adalah agar negeri yang sudah mendapatkan merdeka pada bersyukur kepada Allah, tidak kufur nikmat. Dia harus benar-benar isi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, termasuk Indonesia. Indonesia sudah 74 tahun merdeka, dan orang-orang tua kita paham bahwa kemerdekaan kita ini berkat rahmat Allah. Walaupun ada yang mengatakan karena bambu runcing, karena golok, karena keris, karena celurit dan segala macam persenjataan. Menurut saya bukan karena itu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah iman, masalah akidah. Kalau Indonesia merdeka karena bambu runcing, dari dulu udah merdeka. Logikanya kan begitu. Kenapa? Karena dulu paling banyak negeri ini yang namanya bambu. Masih banyak hutan bambu. Makin banyak bambu berarti banyak persenjataan. Banyak persenjataan, logikanya kan menang kalau hitung-hitung. Tapi ketahuilah kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama yang menyusun undang-undang di dalam BPUPKI paham, apalagi itu pada hari Jumat. Merdekanya Indonesia itu hari Jumat. Penghulu segala hari adalah hari Jumat. Tepatnya Jumat Legi, tanggalnya 9 Ramadan, tahunnya 1364 Hijriah. Nah, saya perlu menyampaikan hal ini agar kita juga sedikit banyak tahu sejarah. Orang yang punya sejarah atau tahu sejarah, dia kan punya izah, punya wibawa, punya harga diri. Makanya musuh-musuh Islam berupaya melakukan manipulasi sejarah. Dia buat sejarah yang palsu, seolah-olah mereka jadi pahlawan, kita ini numpang di negeri sendiri, tamu di negeri sendiri. Nah, kalau udah semacam itu, maka penduduk negeri dia nggak ada wibawa lagi. Makanya kita sedikit banyak harus tahu sejarah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yashkurullah wa yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa-siapa yang tidak pandai berterima kasih. Dia akan pandai berterima kasih sekali lagi kalau dia tahu sejarah. Kenapa ada sekarang orang masih ngomong Indonesia belum merdeka? Mungkin di antara kita dengar atau baca di tulisan. Mungkin karena dia saking keselnya kondisi negara semacam ini sampai dikatakan Indonesia belum merdeka. Padahal Indonesia sudah merdeka. Dan untuk merebut kemerdekaan, berapa banyak cucuran darah, linangan air mata, berapa banyak syuhada yang sudah berkorban.
Mereka dikubur bukan saja di Taman Makam Pahlawan, ada dikubur di taman makam yang tidak dikenal, yaitu yang disebut dengan makam pahlawan tak dikenal. Kenapa? Karena mereka berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berjuang ingin negeri kita bebas dari penjajahan Belanda, bebas dari penjajahan Jepang, bebas dari penjajahan Inggris, bebas dari penjajahan Spanyol dan Portugis. Sebelum Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus tahun 45 di Pegangsaan, masih ada tuh tempatnya. Di dalam sejarah dikemukakan Bung Karno itu minta nasihat kepada Habib Ali di Kuwait. Jadi konsultan dari Bung Karno adalah Habib Ali. Dan Bung Karno pun juga sering datang ke sana, bukan sekedar berkunjung tapi juga nginep. Makanya sangat aneh, udah merdeka 74 tahun ada orang yang benci sama Habaib, nggak suka sama zuriatnya Rasulullah SAW. Ini jangan-jangan orang yang pertama dikatakan bodoh, atau orang ini memang hasad dalam diri. Kalau orang bodoh itu bisa berubah dengan dia menuntut ilmu, dengan penjelasan yang disampaikan. Tapi kalau orang udah hasad, susah. Apalagi udah sampai ke ubun-ubun, apalagi sudah mendarah daging dalam dirinya, susah. Diingatkan juga susah. Ya tinggal kita serahin aja orang model semacam ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malamnya itu Bung Karno dalam keadaan menggigil, nggak enak badan. Diberikan madu pilihan oleh para matak yang rumahnya diserahkan kepada Bung Karno, yang menjadi tempat dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dia pun juga keturunan Arab dari Yaman. Itu rumah tempat pembacaan teks proklamasi, itu rumah keturunan orang Arab. Makanya sangat aneh kalau ada orang sekarang benci sama orang Arab, tapi dia demen banget sama orang Inggris, sama orang Amerika, sama orang Belanda, sama orang lagi. Nah, itulah yang harus kita luruskan. Ini sejarah yang saya sampaikan. Nah, kemudian kemerdekaan Indonesia nggak semua orang tahu. Hitungan hijriahnya nggak semua orang tahu, kecuali orang yang nuntut ilmu, yang ngaji model kayak begini. Kenapa? Karena di buku sejarah nggak ketemu tuh tanggalnya, bulan hijriah, tahun hijriah. Ya kita kan dulu SD 6 tahun, apa guru sejarah kita jelasin? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun duduk di bangku sekolah. Nggak dikasih tahu sama guru pelajaran sejarah. Dulu ada pelajaran PMP, nggak dikasih tahu sama guru. Kita tahunya karena kita ngaji. Ini pentingnya kita ngaji. Kita luangkan waktu kita mendapatkan ilmu, sehingga wawasan kita menjadi luas. Orang kalau luas wawasannya dia akan bijaksana. Nah, diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia itu 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, harinya hari Jumat Legi, sekitar jam 10 waktu duha. Waktu teks proklamasi dikumandangkan, disampaikan oleh Bung Karno, itu muridnya Habib Ali monitor hadir ke tempat itu. Kemudian disampaikan kepada Habib Ali ketika sholat Jumat di Masjid Kuitang. Habis sholat Jumat, Habib Ali langsung maklumatkan, umumkan kepada jamaah sholat Jumat hari itu bahwa Indonesia sudah merdeka. Karena Indonesia sudah merdeka, maka kibarkan merah putih sebagai bukti kita merdeka, sebagai bukti perlawanan kita terhadap penjajah. Jadi bendera merah putih itu bukan sekedar kain warna dua, merah dan putih, bukan sekedar itu. Itu simbol perlawanan, simbol kita benci sama penjajah. Sekarang pakai memasang bendera putih kan itu masalah. Coba dulu zaman Belanda, kalau dia nggak didatangin sama Belanda, dipanggil ke polisi, kemudian dihantam pakai kompor senjata.
Berat. Ngibarin bendera merah putih itu berat karena dianggap merah putih itu lambang perlawanan rakyat Indonesia. Oleh karena itu kita jangan sungkan, jangan malu untuk mengibarkan bendera merah putih. Walaupun ada juga orang Islam yang ogah-ogahan mengibarkan bendera merah putih. Kenapa hal itu terjadi? Mungkin dia nggak tahu sejarah. Tahukah kita siapa yang ngusulin sama Bung Karno bendera merah putih? Itu Sayyid Idrus Al-Jufri, seorang ulama dari Palu, pendiri Al-Khairat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah